Saudara, langkah Indonesia menuju Piala Dunia 2026 terhenti usai takluk dari Irak 1-0 di putaran keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia Grup B. Pertandingan yang digelar di King Abdullah Sports City Jeddah, Arab Saudi berjalan ketat sejak awal laga. Meski dua tim saling jual beli serangan, skor berakhir imbang 0-0 hingga babak pertama selesai. Di babak kedua, Irak melakukan pergantian pemain dan tampil lebih menyerang. Dan hasilnya, di menit ke-76, Zidane Iqbal berhasil mencetak gol ke gawang Indonesia yang dijaga kiper Martin Pas. Hasil ini bertahan hingga akhir laga dan memastikan langkah Indonesia menuju Piala Dunia 2026 terhenti. Karena di laga sebelumnya, Indonesia juga takluk dari Arab Saudi dengan skor tipis 3-2. Lihat tangan diberikan kartu, harusnya bisa diberikan kartu. Ada Rizky Ridho, dibaca dan sangat baik Rizky Ridho. Timnas Indonesia punya kesempatan melancarkan serangan balik saat kedudukan masih 0 sama di menit ke-68. Namun oleh Romani yang coba menerobos lini pertahanan Irak dijegal oleh pemain Irak Zai Tahsin. Zai Tahsin ini yang saat itu berstatus sebagai orang terakhir di lini belakang kemudian mendapat kartu kuning dari wasit. Yunus mencoba berlari tapi posisi terakhir adalah melakukan crossing. Sangat keras tadi pelanggaran dilakukan oleh Zai Tahsin. Di masa injury time, tim Irak sempat bermain dengan 10 pemain setelah wasit asal Tiongkok, Mani, mengusir pemain belakang Irak. Zai Tahsin terkena kartu merah setelah menerima kartu kuning kedua. Kartu kuning itu didapat usai Zai Tahsin mengarahkan tangan dengan sengaja ke wajah Kevin Dix. Iya, sebenarnya momennya kalau tadi kita... Perjuangan timnas Indonesia di babak kualifikasi Piala Dunia kandas. Perjuangan timnas Indonesia di babak kualifikasi Piala Dunia kandas di Jeddah, Arab Saudi. JIZ dan kawan-kawan membawa mimpi besar. Tampil di turnamen sepak bola terbesar sejagat, tepat sejak 2 tahun lalu. Skuad Merah Putih mengawali babak kualifikasi sejak ronde pertama di bawah asuhan Shin Tae-yong pada 12 Oktober 2023. Saat itu timnas bekuk Brunei Darussalam 6 gol tanpa balas di laga kandang dan tandang. Di putaran kedua kualifikasi Piala Dunia, skuad Garuda mampu memenangi duel melawan sejumlah negara Asia Tenggara. Namun timnas harus mengakui keunggulan Irak dengan menyerah 1-3 saat bermain di Stadion GBK dan kalah 0-2 di Irak. Pada ronde ketiga, ujian makin berat bagi skuad racikan STY saat itu. Pasalnya, timnas satu grup dengan 3 raksasa Asia sekaligus, yaitu Jepang, Arab Saudi, dan Australia. Namun, performa skuad Merah Putih mengejutkan di laga awal dengan menahan imbang Arab Saudi dan Australia. Namun, kondisi ruang ganti yang tidak kondusif membuat 2 laga tandang dan 1 laga kandang di bawah ekspektasi. Kemenangan timnas pupus usai keputusan kontroversial wasit Ahmad Al-Kaf melewati tambahan waktu sehingga Bahrain mampu menciptakan gol penyeimbang. Timnas pun tak berkutik saat berjumpa Tiongkok dalam laga tandang 15 Oktober 2024. Begitupun saat berjumpa Jepang di Stadion GBK. Marcelino CS menyerah dengan skor 0-4 dan membuat tekanan Shin Tae-yong dari PSSI makin besar. PSSI akhirnya memecat pelatih asal Korea Selatan itu, meski mampu membuat timnas menang 2-0 atas Arab Saudi. Sebagai gantinya, PSSI menunjuk pelatih asal Belanda Patrick Kluivert sebagai juru taktik timnas yang baru. Menyampaikan bahwa dari sebagian ini memang kita lihat juga komitmen-komitmennya. Karena gini loh, komitmen yang terberat buat mereka apa sih? Membangun sesuatu yang sudah baik menjadi lebih baik. Ini kan nggak mudah. Dan ini reputasi mereka juga loh. Kalau mereka gagal, mereka di Eropa itu ya menjadi momok sendiri juga. Jadi ini bukan sekedar kesannya oh hanya kita.
Di bawah asuhan Kluivert, performa skuad Garuda masih di bawah ekspektasi. Ole Romaini dan kawan-kawan hanya mampu raih 2 kemenangan tipis 1-0 melawan Bahrain dan Tiongkok. Sementara timnas dibantai 1-5 oleh Australia dan 6 gol tanpa balas saat berjumpa Jepang di putaran ketiga babak kualifikasi Piala Dunia. Beruntung, timnas berhasil lolos ke putaran 4. Eksperimen taktik Patrick Kluivert justru membawa bencana bagi nasib timnas Indonesia di putaran keempat. Dalam laga yang digelar di Jeddah, Arab Saudi, skuad Garuda kalah 2-3 dari tim tuan rumah. Puncaknya adalah menyerah 0-1 dari Irak. 2 kekalahan beruntun membuat mimpi timnas ke Piala Dunia kandas di tengah jalan. Kluivert pun menyampaikan kekecewaannya. We performed fantastic today. I'm really proud of my players who showed their heart, their courage. But unfortunately, the result again was not on our side. While you create chances, you play very good football. And one action, you lose the game. So we were devastated. Again, proud of the players. Really, I'm very grateful to work with these guys. I think we grew as a team, individual and collectively. Yeah, and the World Cup dream slips away through your hands, and the disappointment of not only me but the whole country of Indonesia. It's really tough. Manajer timnas Indonesia Sumarji menilai pelatih timnas harus dievaluasi usai timnas gagal ke Piala Dunia. Sumarji tidak ingin menyalahkan para pemain karena mereka hanya menjalankan instruksi pelatih. Ya tim pelatih kalau saya. Pemain kan hanya menjalankan instruksi pelatih. Strategi apa yang disampaikan, yang harus dijalankan oleh pemain itu kan dari pelatih. Saya kebetulan kan cukup lama sekali saya di tim ini dan berganti pelatih pun juga saya ada di situ. Boleh dikatakan ibaratnya sejak lahir ya saya ngomong mengawali dari round 1 kita lawan Brunei sampai dengan saat sekarang ini kan saya selalu ada. Kalau ditanya evaluasi apa ya, pelatih yang dievaluasi. Meski kesempatan tampil di Piala Dunia pupus, perjuangan timnas di kualifikasi Piala Dunia 2026 patut mendapatkan apresiasi tinggi. Terima kasih, skuad Garuda. Tim Liputan, Kompas TV. Kompas Malam masih akan kembali.